Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini, hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, akhirnya mantan Presiden Joko Widodo menjalani pemeriksaan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Tapi yang paling banyak disoroti itu penyidikannya tidak dilakukan di Polda Metro Jaya, tapi dilakukan di Mapolres Solo. Artinya ini eh, polisi itu memutuskan untuk mengambil opsi kedua seperti yang pernah ditawarkan sebelumnya oleh pengacara Joko Widodo, bahwa Joko Widodo itu bersedia menjalani pemeriksaan dengan dua opsi. Yang pertama itu kalau mau dilakukan pemeriksaan di Jakarta itu harus menunggu approval dari dokter, atau dilakukan pemeriksaan di Solo. Dan ternyata kemudian polisi memilih untuk melakukan pemeriksaan di Mapolres Solo. Tidak ada yang salah dengan langkah Polda ini, Polda Metro Jaya ini, tetapi kalau kita lihat timelinenya dan situasi yang melingkupinya, terlihat sekali bahwa memang Joko Widodo ini, kendati dia sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi dia punya kedudukan yang sangat istimewa, sehingga ya semua keinginan dia itu dipenuhi oleh aparat penegak hukum, termasuk juga dalam kasus soal pentersangkaan sejumlah aktivis yang dilaporkan oleh Jokowi bersama dengan para pendukungnya. Nah, kita nanti bisa bandingkan bagaimana kasus serupa yang pernah dialami oleh mantan-mantan Presiden Republik Indonesia, tepatnya mantan sebenarnya ya, yang lain di luar Jokowi, yakni Pak Harto yang juga pernah menjalani pemeriksaan semacam ini. Dan kemudian juga kasus yang mirip sebenarnya berkaitan dengan pengaduan soal fitnah yang dilakukan oleh waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kita bisa menyimpulkan ya, memang Joko Widodo itu figur yang sangat spesial, figur istimewa yang bisa jadi juga ini dia nanti untouchable. Kalau lihat kasus-kasusnya bukan hanya Jokowi yang untouchable, tapi juga keluarga besarnya itu untouchable. Mari kita runtut supaya ini kronologinya jelas dan bisa menunjukkan betapa istimewanya Joko Widodo ini, betapa dia sudah tidak didudukannya sebagai presiden pun masih menjadi sangat istimewa. Kasus ini kan bermula dari laporan Joko Widodo terhadap sejumlah aktivis yang mempersoalkan ijazahnya. Dia melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dan laporan ini terjadi setelah sebelumnya juga ada pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke Bareskrim ini oleh tim pembela ulama dan aktivis pada bulan Desember tahun 2024. Jadi sudah tahun lalu, tapi kemudian Jokowi itu baru melaporkan 5 orang aktivis itu, yakni Dr. Roy Suryo, Fauzia Tiasuma, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian juga ada Egy Sujana dan juga pengacara Tri Kurnia Royani, itu pada akhir April 2025. Artinya berselang 4 bulan kemudian. Tetapi prosesnya, rupanya kasus laporan Jokowi inilah kemudian membuat laporan itu dipercepat, karena laporannya Jokowi itu juga di polisi menindaklanjuti dengan gercep, langsung ditindaklanjuti, langsung di follow up, sementara kemudian kasus di Barreskrim itu tidak segera di follow up. Nah, barulah setelah Jokowi melaporkan pada bulan April itu, kemudian Barreskrim mulai memanggil para pengadu, karena bentuknya pada waktu itu Dumas, dan kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, dan kemudian sampai gelar perkara berlangsung sangat cepat. Dan kemudian seperti kita sama-sama tahu, kesimpulan akhirnya adalah bahwa ijazah Jokowi itu disebutkan asli karena identik dengan ijazah 3 orang temannya sebagai pembanding gitu. Dan sementara proses di Polda Metro Jaya itu bergulir dengan sangat cepat, dan ternyata bukan hanya laporan dari Jokowi yang masuk. Itu selain Jokowi ada 5 laporan lainnya. Jadi total ada 6 laporan, dan itu semua adalah para pendukung Joko Widodo. Dan kemudian polisi itu meningkatkan statusnya menjadi penyidikan itu terhadap 4 laporan. 2 perkara di drop. Jadi 4 laporan itu, 1 laporannya Jokowi, yang 3 lainnya adalah laporan para pendukung Jokowi, antara lain dari Peradi ya pada waktu itu. Dari 4 kasus ini, kemudian 4 laporan ini
ternyata jumlah tersangkanya itu berkembang. Jumlahnya tidak lagi 5 orang seperti yang dilaporkan Jokowi menjadi 12 orang. Nah, pada waktu itu mereka sudah langsung diperiksa, tapi waktu itu karena siapa yang dilaporkan juga tidak jelas, banyak yang minta di reschedule, walaupun akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tapi ketika kemudian Jokowi itu dipanggil pada tanggal 17 Juli, hari Kamis kemarin, Jokowi menyatakan bahwa dia dalam kondisi sakit, dan karena itu dia tidak bisa memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Ini kalau orang lain yang tidak hadir pasti media akan menyebutnya itu mangkir, ya. Walaupun sakit pun juga disebut mangkir. Tapi kemarin memang tidak ada narasi itu dari Polda Metro Jaya, tidak menyebutkan bahwa Jokowi mangkir dan sebagainya, sehingga media juga tidak menyebutnya mangkir. Nah, pada saat itu memang tidak ada penjelasan mengapa Jokowi tidak hadir. Tapi yang jelas bahwa Jokowi itu tidak hadir, dan itu pada hari Kamis tanggal 17. Tetapi yang cukup mengejutkan, sejak keesokan hari, mulai hari Jumat tanggal 18, bahkan kemudian tanggal 19 sampai kemudian tanggal 20 dan 21 sebagai bagian rangkaian dari Kongres PSI di Kota Solo itu, Jokowi itu terlihat sangat sehat karena dia bisa menerima kunjungan dari para kader-kader PSI yang disebut juga dari artis-artis PSI dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa memberikan wejangan, memberikan pesan pada Kongres. Dia pidato cukup lama, pidatonya lebih dari 30 menit, dan dia kelihatannya tetap sehat. Dan kemudian pada hari Ahadnya, ketika Presiden Prabowo Subianto hadir ke Kota Solo, dia berkunjung atau sowan ke kediaman Jokowi. Jokowi juga terlihat bisa menerima Prabowo di halaman rumahnya sampai masuk ke dalam, dan mereka berbincang cukup lama. Pada waktu itu ada yang menyebutnya 40 menit, ada yang menyebutnya 1 jam. Pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi itu yang banyak sekali mendapat sorotan karena Jokowi duduk bersama dengan Nyonya Iriana dan Gibran di satu meja, sementara di depannya adalah Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bersama dengan rombongan menterinya gitu. Yang disoroti adalah posisi duduk itu, karena kalau ini dalam posisi official sebagai pejabat pemerintahan, tentu posisi Gibran tidak ada di sampingnya Pak Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana. Dia harusnya duduk posisinya bersama dengan Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian posisinya dia ada di sana, kan terkesan bahwa seperti Pak Prabowo itu menghadap kepada keluarga Solo. Apalagi Pak Prabowo kan ketika datang juga menyatakan bahwa dia mohon maaf nggak bisa mampir, nggak bisa sowan karena dia baru 2 pekan melakukan perjalanan ke luar negeri, dan kemudian dia melaporkan itu. Dari situ kelihatan bahwa Jokowi memang terlihat sehat. Dan pada malam harinya setelah Pak Prabowo menyampaikan pidato di penutupan Kongres PSI, yang juga orang bingung sebenarnya dengan pernyataan Pak Prabowo yang heran, mempertanyakan PSI sebagai partai yang masih kecil tapi kemudian menterinya banyak di kabinet. Itu kan kemudian Pak Joko Widodo juga kulineran dengan Pak Jokowi di bakmi, yang undang Pak Jokowi di situ, dan ada video-video kemudian menunjukkan bagaimana para menteri dan wakil menteri di situ bernyanyi-nyanyi, yang kemudian mendapat banyak kecaman yang sangat luas dari netizen karena terkesan bahwa tidak sensitif dengan situasi rakyat yang sedang sakit. Nah, pada keesokan harinya, pada hari Seninnya itu, hari Senin itu berarti tanggal 21 ya, tanggal 21 Juli, Pak Jokowi itu juga terlihat hadir di Bandara Adi Sumarmo, dan melepas keberangkatan dari Pak Prabowo kembali ke Jakarta. Kelihatan secara fisik dia sehat, tapi memang dari gerakan tubuhnya dia mengalami sakit. Tapi artinya tidak ada keterbatasan kalau dia harus terbang. Karena katakanlah misalnya kalau alasannya dia tidak bisa terbang ke Jakarta dengan harus ada rekomendasi dari dokter, toh sebelumnya dia liburan cukup lama bersama dengan anak cucunya ke Bali, dan dia juga bisa kembali lagi ke Solo. Padahal kalau dari durasi penerbangan, saya kira antara Solo Jakarta, dari Solo rumah Jokowi ke Polda Metro Jaya dengan Solo ke Bali, saya kira durasinya sedikit lebih lama ke Bali. Ternyata Pak Jokowi oke-oke saja, dan dia mengaku ketika tiba kembali di Solo, dia menyatakan bahwa badannya sehat. Jadi hari Seninnya seperti itu. Pada hari Selasanya, keesokan harinya, tanggal 22
Juli itu kan kemudian pengacaranya Pak Joko Widodo, yakni Rifai Kusumanegara menyatakan tadi itu bahwa mereka menyatakan bahwa Pak Jokowi itu belum bisa menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya karena harus ada rekomendasi dari dokter, harus ada approval dari dokter. Jadi opsinya dua, kalau harus diperiksa di Polda Metro Jaya itu maka menunggu approval dokter, tapi kalau mau diperiksa di Solo ya bisa dilakukan begitu. Nah, rupanya kemudian sehari berselang, ini penyidik dari Polda Metro Jaya kemudian atau hari ini, hari Rabu ini tanggal 23 Juli ini Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di Mapolres Solo. Coba perhatikan ya, secara timeline-nya, ini tentu saja sehari sebelumnya dia menyatakan bahwa kalau bisa opsinya dua opsi di Solo, sehari kemudian ternyata langsung diperiksa di Solo. Tapi belakangan kemudian hari ini misalnya Firmanto Laksana, pengacara dari Pak Jokowi yang lain ini, bukan Pak Jokowi yang lain, tapi pengacara yang lain dari Pak Jokowi, maksud saya itu menyatakan bahwa ternyata yang spesial itu bukan hanya Pak Jokowi, karena selain Pak Jokowi itu ada 8 orang lainnya yang saksi yang diperiksa. Dan katanya alasannya bahwa penyidik dari Polda Metro Jaya itu kemudian saat ini tengah melakukan penyidikan di Solo, karena itulah kemudian sekaligus memeriksa Pak Jokowi. Jadi ini kan kelihatan sekali dicari-carilah gitu ya, dan kita jadi bertanya-tanya apakah ketika kemarin itu pengacaranya mengatakan dua opsi itu sesungguhnya itu hanya basa-basi, karena sebenarnya sudah ada komunikasi dengan penyidik dari Polda Metro Jaya bahwa sekarang kami punya penyidik di Solo, dan karena itu kita bikin saja nanti penyelidikannya di Mapolres Kota Solo. Saya kira ini bisa menimbulkan berbagai tafsir, dan kemudian kalau dilihat background-nya apalagi sebelumnya berapa 2 hari sebelumnya Pak Jokowi itu bersama dengan Presiden Republik Indonesia, kan ini juga dampaknya tidak cukup baik buat Pak Prabowo, karena ini seperti semacam ada kesan abuse of power atau jangan semacam arahan dari Presiden Prabowo, kan orang bisa menduga semacam itu bahwa oke, atau kalau tidak arahan pun itu semacam sinyal dari Presiden Prabowo bahwa Presiden Prabowo saja datang ke rumahnya Pak Jokowi, kok masa penyidik mau manggil-manggil Pak Jokowi ke Jakarta. Ini kan hal-hal semacam ini sebenarnya yang harusnya menjadi perhatian juga, dan istana saya pikir juga harus memperhatikan itu ketika Pak Prabowo kemudian harus sowan juga ke rumahnya Pak Jokowi. Hal ini tentu saja membuat publik itu merasa sangat kecewa, dan kemudian tidak salah kalau mereka juga berkesimpulan bahwa Pak Prabowo itu masih sepenuhnya di bawah kendali dari Pak Joko Widodo. Nah, balik lagi ke Pak Jokowi itu. Nah, artinya sekarang ini pemeriksaan sudah dianggap selesai dan Pak Jokowi sudah diperiksa kan gitu. Ini kan berarti menunjukkan dia sangat istimewa, dan kita sebenarnya sudah bisa menduga-duga bagaimana akhirnya kelanjutan kasus ini, kendati misalnya kan begini, yang dipertanyakan oleh publik dasarnya apa, kemudian Polda Metro Jaya itu memeriksa mereka ini atau menjadikan mereka tersangka karena berkaitan dengan ini. Toh ini kasusnya ijazah palsu, meskipun dilokalisir bahwa ini merupakan fitnah, penyebaran kabar bohong dan sebagainya, sumber utamanya adalah ijazah palsu. Sementara sampai sekarang ini ijazah palsunya kan belum bisa dipastikan, ijazahnya Pak Jokowi lah tepatnya, dipastikan itu asli atau palsu. Kenapa? Karena yang diputuskan oleh Barreskrim itu kan kita bisa anggap sekarang batal setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan khusus atau gelar perkara khusus yang dilakukan karena atas permintaan TPUA untuk diulang gelar perkara yang menentukan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, karena memang Barreskrim itu tidak punya kompetensi untuk menentukan asli tidaknya. Yang bisa menentukan asli tidaknya ijazah seseorang itu adalah pengadilan, bukan Barreskrim. Dan sampai sekarang pun juga Barreskrim belum mengumumkan hasil gelar perkara khusus yang beberapa waktu lalu itu dilakukan oleh Biro Wasidik dari Mabes Polri untuk menilai apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Barreskrim itu proses tahapan penyelidikan sampai penyidikannya itu berjalan secara proper gitu, dan bagaimana hasilnya kan kita belum tahu sampai saat ini seperti apa. Memang benar seperti dikatakan oleh pengacaranya Joko Widodo bahwa Pak Joko Widodo itu hari ini katanya dia membawa ijazah asli. Ijazah asli dari SD sampai SMP, SMA sampai Fakultas Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada. Ini saya kira untuk menjelaskan bahwa ada kok dasarnya ijazahnya dibawa. Tapi kemudian pertanyaannya siapa yang menjamin bahwa ijazah itu adalah ijazah yang asli? Dan polisi lagi-lagi kan tidak punya posisi itu untuk menentukan bahwa itu ijazah Pak Jokowi itu asli.
Bareskrim saja tidak bisa melakukan itu, apalagi Polda Metro Jaya. Jadi hari ini memang kalau kemudian kita melihat ada Jokowi diperiksa di Mapolres Solo, bukannya justru menenangkan publik, ada semacam equality before the law, bahwa seorang Joko Widodo yang pernah menjadi penguasa di Indonesia selama 2 periode itu dia sama perlakuannya di depan warga negara lain saja. Dari kasus sebelumnya ketika Jokowi melapor dalam hari yang sama sudah langsung diproses, sementara kemudian TPUA mengadukan ke Barreskrim baru 4 bulan kemudian atau 5 bulan bahkan baru diproses. Saya sudah menunjukkan bahwa tidak ada equality before the law. Dan dalam kasus ini ketika mereka yang menjadi tersangka itu diperiksa di Polda dan Jokowi pelapornya diperiksa bukan di Polda tapi di Kota Solo, juga menunjukkan bahwa tidak ada equality before the law. Jadi tidak terlalu salah kalau banyak yang kemudian pesimis bahwa penegakan hukum itu akan benar-benar dilakukan oleh aparat kepolisian, karena ya sampai sekarang ini orang tetap menganggap bahwa polisi itu adalah salah satu alat yang efektif untuk melindungi dari keluarga Joko Widodo, apalagi Kapolri-nya kan masih dikenal sebagai geng Solo. Nah, mari kita bandingkan dengan kasus sebelumnya yang menimpa seorang mantan Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Republik Indonesia. Kalau dalam kasus ini, tuduhan fitnah ini, ya, yang digunakan deliknya seperti itu pernah terjadi pada tahun 2007 saat SBY, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Pada waktu itu dia melaporkan mantan Wakil Ketua MPR Zainal Ma'arif. Mbak Zainal Ma'arif itu pada waktu itu politisi P3 atau Partai Bintang Reformasi. Saya lupa persisnya, tapi dia pernah di P3 memang sebelumnya gitu. Dan pada waktu itu SBY juga datang sendiri ke Polda Metro Jaya. Tetapi ketika diperiksa, nah itu juga jadi waktu itu dipersoalkan, SBY, perlu dicatat SBY masih menjadi presiden. SBY itu diperiksa di rumahnya atau di rumah resminya, rumah pribadinya di Cikeas. Dan pada waktu itu juga banyak sekali mendapat sorotan, dikecam, dan Kapolda Metro Jaya pada waktu itu yang dijabat oleh Irjen Firman Gani menyatakan bahwa tidak ada ketentuan seorang saksi itu tidak boleh diperiksa di rumahnya, dimanapun boleh, katanya tidak harus di Polda Metro Jaya. Jadi dia, padahal SBY pada waktu itu adalah seorang presiden, dia masih menjabat, itu pun juga dipersoalkan. Nah, mari kita bandingkan dalam kasus yang lain yang sama-sama seorang mantan presiden. Terjadi pada kasus mantan presiden Soeharto pada bulan Desember tahun 1998, setelah dia tidak lagi menjabat karena dia mengundurkan diri. Soeharto pada waktu dia jadi presiden itu yang menjadi penerusnya adalah wakilnya Habibie. Habibie ini dikenal sebagai orang dekatnya Pak Harto, bahkan bukan hanya orang dekat, tapi sudah dianggap anak oleh Pak Harto, gitu ya. Pak Harto pada waktu itu menjalani pemeriksaan itu di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Lepas dari kontroversi dan sebagainya, tapi Pak Harto itu dipanggil dan diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi. Bandingkan Pak Harto dengan Joko Widodo. Pak Harto adalah penguasa selama 32 tahun, ya, sangat berkuasa, dan kalau saya kira kalau kekuasaannya, elemen-elemen kekuasaannya pasti jauh sekali dibandingkan dengan Joko Widodo. Dan kemudian yang presiden yang menjabat itu adalah wakilnya Pak Harto sebelumnya yang kemudian menggantikannya, Habibie. Dan dia juga bahkan seperti dianggap anak oleh Pak Harto. Tapi pada waktu itu Pak Harto datang menjalani pemeriksaan. Pak Harto tidak diperiksa di rumahnya. Sementara sekarang ini Jokowi dengan berbagai alasannya, termasuk kebetulan mungkin penyidiknya sedang berada di Kota Solo, dia kemudian diperiksa di Polres Kota Solo. Dari sini saja kita sudah mulai mendapat gambaran ya berat ini. Kita masih berharap bahwa kasus-kasus serupa ini, apalagi yang berkaitan dengan keluarga Jokowi, itu ada penegakan hukum yang seadil-adilnya. Ini dalam kasus ini saja, ini yang Jokowi yang melaporkan itu, apalagi dalam kasus-kasus manakala itu kemudian berkaitan dengan laporan terhadap Jokowi dan anak menantunya. Kita mesti kembali merefer kasus yang dilaporkan oleh aktivis dan juga dosen dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, yang melaporkan pada waktu itu Gibran sebelum dia menjadi wakil presiden dan Kaisang berkaitan dengan gratifikasi dan juga pencucian uang, tidak pidana pencucian uang.
ke KPK, tapi sampai sekarang kasusnya itu tidak pernah diproses, masih eskan, dan itu dalam status yang status dumasnya. Begitu juga kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus dari Bobi Nasution kaitannya dengan korupsi atau OTT yang terjadi di Dinas PUPR yang notabene adalah orang kepercayaannya Bobi Nasution. Saya kira kalau lihat apa yang terjadi hari ini ketika akhirnya Jokowi diperiksa di Mapolres Solo, kita masih belum bisa terlalu berharap bahwa akan ada penegakan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya. Mereka benar-benar adalah warga negara istimewa yang berbeda sekali dengan kita semua. Kendati Jokowi sekarang ini sebenarnya statusnya dia adalah rakyat biasa, statusnya adalah hanya mantan presiden, dan dia harusnya sudah kembali menjadi rakyat biasa yang mendapat perlakuan hukum yang sama. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.